Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan hernia tanpa operasi sebetulnya bisa diupayakan, mulai dari mengubah pola makan hingga mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Namun yang perlu kita pahami, yang perlu Anda pahami adalah tidak semua hernia ini selalu bisa diobati tanpa operasi ya. Nah, apakah itu hernia? Bagaimana pengobatannya yang tepat untuk hernia? Dan apa bisa sih hernia itu sembuh tanpa operasi? Sekali lagi, sembuh tanpa dioperasi. Dan pastinya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan Anda tanyakan seputar hernia. Oke, kita akan membahas materi seputar hernia ya. Kali ini bersama Dr. Eko Setiawan, spesialis bedah. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dr. Yongki. Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung aja saya mau nanya nih, apa sih sebetulnya hernia, Dok? Oke. Hernia itu kalau bagi masyarakat awam ya, Ya. itu dipahami nama lainnya adalah tedun. Atau kalau di tempat tertentu namanya turun berok ya, nama lainnya. Jadi hernia itu ya tidak salah sebetulnya, tapi hernia itu adalah penonjolan usus atau isi dalam perut itu ke dinding perut. Nah, itu yang paling sering muncul di lipat paha atau selangkangan. Sebetulnya hernia itu tidak hanya itu, banyak sebetulnya jenis-jenis hernia yang lain. Tapi untuk lebih gampang memahaminya, hernia yang paling sering dipahami dan dikenal oleh masyarakat itu hernia yang muncul di selangkangan. Itu adalah penurunan, penonjolan isi usus atau isi dalam perut ke dalam dinding perut. Begitu. Oke, ya. Nah, kira-kira apa saja faktor risiko, Dok, dari penyakit hernia ini? Jadi dinding perut kita itu sebetulnya kuat, cukup kuat, ya. Tapi kalau dia lemah, maka isi dari usus tadi akan menonjol. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa lemah? Satu, dia karena memang bawaannya lemah, ya. Pada orang-orang tertentu yang secara keturunan, ya, dia dinding perutnya lemah. Kita jumpai anaknya kena hernia, bapaknya kena hernia, saudaranya kena hernia. Yang kedua, pada orang-orang dengan pekerjaan tertentu. Misalnya orang-orang yang ngangkat berat, ya, pekerjaannya sangat berat. Itu kan tekanan dalam perutnya tinggi ya, sehingga walaupun ini cukup kuat, tapi akhirnya kalah sama tekanan tadi. Bisa juga pada kasus-kasus tertentu, misalnya orang yang terlalu kurus ya, misalnya pada penyakit TBC misalnya, itu juga lebih mudah. Atau pasien-pasien yang pembesaran prostat. Jadi susah kencing, harus ngeden terus setiap hari, setiap kali kencing. Akibatnya isi dari usus tadi kalah itu dinding perutnya, sehingga bisa menonjol. Itu adalah penyebab hernia pada dewasa. Agak menarik karena hernia pada dewasa berbeda dengan hernia pada anak. Oke, kalau penyebab umumnya paling banyak nih penyebab hernia kira-kira apa, Dok? Dan gejala apa yang bisa kita rasakan? Oh, jangan-jangan saya gejala awal hernia nih yang perlu diwaspadai. Kira-kira. Jadi gejala awal dari hernia itu adalah adanya benjolan. Nah, benjolan ini biasanya tidak sakit. Akibatnya pasien sudah gitu ya. Dan muncul atau datang ke rumah sakit itu kalau sudah sampai turun sekali ke bawah ya, ke kantong buah zakar. Jadi gejala awalnya adalah benjolan di lipat paha. Jangan remehkan benjolan di lipat paha. Bisa jadi itu hernia. Oke, Begitu. Dan kira-kira apakah hernia ini bisa sembuh total nantinya? Dan misalnya ada juga pertanyaan nih, bisa nggak sih sebetulnya sembuh tanpa operasi? Nah, ini yang menarik nih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Para pemirsa yang menyimak video ini, sekali lagi saya katakan bahwa hernia itu tidak ada obatnya. Hernia itu hanya sembuh dengan cara operasi, ya. Karena nggak ada obat untuk menyebabkan dinding yang tadi itu menutup, itu nggak bisa. Nah, apakah bisa dengan dipijit? Katanya kan benjolan dipijit bisa tuh gitu, pakai celana hernia. Kadang-kadang ada yang pakai pijit ya. Betul. Urut gitu. Bisa kembali benjolan itu, tapi bisa balik lagi. Karena kan dia hanya mengembalikan usus ke dalam perut. Tapi kalau menutup lubang celah yang lemah tadi, tentu tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke. Nah, nih, Dok, kira-kira tipsnya apa nih, Dok? Kalau kira-kira yang harus ditempuh jalur operasi. Nah, kira-kira untuk pasca operasinya atau setelah operasi itu bagaimana metode penyembuhannya biar cepat sembuh nih, Dok? Ya. Jadi setelah operasi hernia itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan operasi yang lainnya ya. Pasien ini dapat beraktivitas normal ya. Yang tidak boleh adalah pantangannya tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Contoh ya, berat itu kan beda-beda tiap orang. Naik motor 45 menit 1 jam bagi orang-orang yang operasi hernia itu sudah termasuk berat sebetulnya ya.
Tapi kalau masa penyembuhan lukanya sudah selesai, ya lebih dari 3 bulan, maka dia bisa melakukan aktivitas yang orang lain, orang normal yang bukan hernia, itu menganggap itu sebagai aktivitas normal. Gitu. Jadi 3 minggu pertama itu adalah penyembuhan luka, 3 bulan pertama setelah operasi itu benar-benar luka dinyatakan sembuh total. Sembuh total. Begitu, ya. Oke dok, yang terakhir kira-kira nih dok, tips untuk menjaga kesehatan seseorang yang terkena hernia di rumah nih ya, biar tidak berkelanjutan atau bagaimana baiknya, apakah harus kontrol dan sebagainya? Ya. Silakan dok. Pertama, kalau orang sudah kena hernia harus periksa, itu saja. Ya, harus periksa karena hernia hanya bisa diobati dengan cara operasi. Yang kedua, yang sudah operasi hernia kan mencegah supaya tidak terjadi hernia yang kambuh. Caranya adalah menghindari aktivitas-aktivitas yang terlalu ekstrim beratnya. Misalnya, mengangkat galon terus-terusan gitu ya, memang kerjaannya begitu, berarti harus mencari pekerjaan lainnya. Atau mengangkat benda-benda berat, atau gym yang terlalu berat gitu ya. Jadi mencegah hernia kambuh itu caranya adalah dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang terlalu berat. Itu dok. Baik, terima kasih Dr. Eko atas waktunya. Dan buat pemirsa dimanapun Anda berada, tips sehat dari kami, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ruang Sehat, kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.